Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara angin bertiup terdengar, dan Cukwang muncul di singgasana Dewa Sembilan Segel. Pupil gelapnya berubah menjadi ungu kemasan, memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Saat berikutnya, cahaya ungu kemasan bergejolak seperti air pasang, melonjak di belakangnya, membuat udara terasa menjadi berat dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. 8 segel, padatkan. Segel tangan Cukwang langsung berubah dan teriakan yang dalam bergema. Cahaya ungu kemasan yang tak berujung menyembur keluar, dan 8 segel ungu kemasan yang mempesona membumbung ke langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan di langit. Ekspresi Lepotian dan dua lainnya berubah. Mereka menatap langit dengan bingung, mata mereka penuh kesuraman. Anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Segel cahaya guntur, Lepotian berteriak dengan marah. Dan cahaya yang menggelegar meledak, dan segel guntur berukuran beberapa kaki perlahan mengembun darinya. Di atas segel guntur, cahaya guntur yang kaya melonjak, seperti bubur guntur cair, memancarkan fluktuasi hebat yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Dewa angin marah, teknik penghancur dunia naga es. Feng Linzi dan Master Sekte Tianu berteriak dengan keras. Cahaya hijau dan bayangan mengembun di langit, seperti dewa angin, membuat suara menggelegar di bawah. Raungan naga bergema, dan naga es yang berlari keluar darinya, membawa kekuatan tak terbatas dan menghantam ke bawah. Cukwang tampak serius. Saat ketiga serangan itu keluar, dia tiba-tiba melihat ke langit dan berteriak, "Seger, Kaisar 8. Saat cahaya ungu kemasan melonjak, 8 segel ungu kemasan tiba-tiba bertabrakan. Dan semburan ungu cahaya kemasan meluncur darinya, mengamuk di seluruh dunia, menyebabkan ledakan besar di udara. Saat berikutnya, segel kaisar yang berisi keagungan tak berujung perlahan muncul darinya, dan melayang di langit. Tekanan mengerikan menyapu ke depan, dan cahaya ungu kemasan yang menyilaukan bermekaran. Tampaknya memiliki keagungan yang tak ada habisnya. 3 serangannya juga terjadi pada saat ini, dan segel guntur meledak dengan guntur yang dahsyat, memborbardir segel kaisar. Naga es mengikuti dari belakang, mengeluarkan suara seperti auman naga, dan menabrak segel kaisar seperti gunung. Cahaya dan bayangan dewa angin besar juga meraung pada saat ini, dan cahaya biru tak berujung menyembur keluar berubah menjadi tornado. Segel kaisar juga tidak mau kalah. Menghadapi 3 serangan sengit, ia meledak dengan kekuatan paling kuat saat menyerang. Dalam sekejap, suara keras mengguncang langit, dan gelombang dahsyat menghantam, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Bayangan Roh Kudus muncul. Di tengah suara keras di langit, suara yang dalam bergema, dan ribuan bekas cahaya menyilaukan menembus gelombang kejut, dan menyatu menjadi siluet indah yang tinggi di langit. Kode Roh Kudus, sucikan. Tangan Cukwang berubah seperti angin, dan buku kuno dan lembayangan kudus bergetar, memancarkan cahaya putih susu saat dia berteriak. Gelombang cahaya putih susu beria, dan kemampuan ia melewatinya. Semua kekuatan dan nafas dimurnikan dan dihilangkan. Saat berikutnya, cahaya putih susu mengikuti segel kaisar, dan bertabrakan dengan 3 serangan yang kuat dan sengit. Menghadapi pukulan habis-habisan dari Lepotian dan lainnya, bahkan segel kaisar dan kekuatan pemurnian tidak dapat menghentikannya. Jadi seiring berjalannya waktu, segel kaisar dan kekuatan pemurnian secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan,
dan cahaya di permukaan dengan cepat meredup. Melihat ini, Chu Kuang-seng langsung terkejut dan sorot matanya menjadi sangat serius. Kombinasi ketiganya sungguh menakutkan. Bahkan kekuatan pemurnian dari segel kaisar tidak dapat menaklukkan tersebut. Bocah, mati. Lepotian tersenyum dingin. Lalu mereka bertiga saling memandang dan masing-masing mendorong serangan hingga ekstrem. Kekuatan mengerikan berdampak menyebabkan segel kaisar dan kekuatan pemurnian mundur. Wajah Chu Kuang-seng menjadi serius. Dia menatap dua serangan yang runtuh dengan cepat. Karena dua serangan tidak berhasil, maka tambahkan satu lagi serangan. Saat pikirannya jatuh, buku kuno yang dipegang di tangan Batu Gio oleh bayangan Roh Kudus mulai bergetar lagi. Dan gelombang aura yang kuat keluar. Kode Roh Kudus di posisi. Chu Kuang-seng menatap tajam ke depan, lalu melambaikan lengan bajunya. Gelombang cahaya aneh memenuhi udara, membuat jantung semua orang berdetak kencang. Saat mereka menatap gelombang cahaya aneh itu dengan ekspresi ngeri. Dari sini, mereka bisa merasakan aura mematikan yang berbahaya. Sungguh keterampilan spiritual yang menakutkan. Mata yang mulia Huan Yuan menyipit, dan dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Menghadapi keterampilan spiritual yang begitu menakutkan, bahkan dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Pergi, Chu Kuang-seng berteriak pelan, dan gelombang cahaya transparan yang aneh menembus ruang dengan kecepatan kilat. Kekuatan kekerasan yang memenuhi udara hancur menjadi ketiadaan dan menghilang sepenuhnya saat bersentuhan dengan gelombang cahaya aneh. Segel kaisar dan cahaya pemurnian yang terus-menerus dikalahkan akhirnya meledak dengan kekuatan tak tertandingi setelah penampakan kekuatan pembusukan, lalu memborbardir tiga serangan secara bersamaan. Segel guntur, naga es, dan dewa amarah angin kehilangan keunggulan absolutnya, dan mereka seperti terdorong mundur. Rusak! Chu Kuang-seng berteriak keras. Kekuatan mengerikan datang dan dua kekuatan segel kaisar, serta pemurnian dan pembusukan diledakkan sepenuhnya olehnya. Dalam sekejap, cahaya kekerasan menyelimuti seluruh dunia, diikuti dengan suara yang memekakan telinga. Wajah Lepotian dan dua lainnya langsung memerah, dan darah muncrat dari mulut mereka. Dada Chu Kuang-seng melonjak seperti gelombang. Dia menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya, dan tubuhnya melesat ribuan kaki seperti anak panah. Telapak kakinya mengores udara, mengeluarkan suara yang keras seperti kain robek. Akhirnya, setelah kekuatan guncangan hilang, dia tidak tahan lagi, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Melihat pemandangan ini, ekspresi yang mulia Huan Yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Anak ini sebenarnya bisa bertarung seimbang dengan Lepotian dan dua lainnya. Junior yang monster, seluruhnya dalam hati. Dibandingkan dengan Chu Kuang-seng, 10 jenius teratas yang dia temui sebelumnya agak tidak memuaskan. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan tempur mengerikan seperti apa yang akan dilepaskan oleh Chu Kuang-seng ketika mencapai ranah Zotian tingkat ke-9. Pada saat itu, bahkan dia mungkin hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dasar bajingan kecil, ekspresi Lepotian dan dua lainnya langsung suram. Mereka bertiga bergabung dan berakhir dalam situasi yang memalukan. Lakukan yang terbaik, anak ini tidak bisa dibiarkan untuk tetap hidup, kata Lepotian dengan ekspresi muram. Menghadapi seorang junior dengan bakat yang begitu menakutkan, dia ketakutan hanya dengan memikirkan untuk membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Mendengar ini, Master Tianu dan Feng Lingxi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk dengan niat membunuh yang luar biasa di mata mereka.
Niat membunuh yang luar biasa melanda, membuat seluruh dunia menjadi gelap. Dan angin dingin terus menderu, membuat semua orang yang hadir tampak serius. Melihat sikap di depannya, Lepotian dan dua lainnya berencana menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk langsung membunuh Chu Kuangseng. Liu Fei mengepalkan tangannya erat-erat. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan menyelamatkan nyawa Chu Kuangseng. Bahkan jika dia harus bertarung sampai mati. Si Feng juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Menghadapi Lepotian dan dua lainnya yang putus asa. Belum lagi itu Chu Kuangseng. Bahkan jika itu yang mulia Huan Yuan dengan kultivasi tiada tara, mungkin tidak dapat menghindari keunggulan untuk sementara. Bocah ini benar-benar dalam bahaya kali ini. Dia mengepalkan telapak tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jauh di atas langit, Chu Kuangseng menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan ekspresi dingin muncul di wajah pucatnya. Bajingan ini ingin membunuhnya, tapi mereka bertindak terlalu jauh. Saat pikirannya jatuh, peluit angin dingin sepertinya keluar dari tubuhnya. Setelah itu, cahaya hitam pekat mulai berkumpul di telapak tangannya, dan aura dinginnya tak terlukiskan memenuhi udara, menyebabkan awan gelap berkumpul di langit. Apa itu? Ekspresi Master Sekte Tianu berubah karena terkejut. Dan kengerian yang mendalam muncul di dalam hatinya. Ekspresi Lepotian sangat terkejut. Dia menatap telapak tangan Chu Kuangseng dengan cermat, di mana batu nisan hitam seukuran telapak tangan muncul dalam cahaya hitam yang kental, tergantung di telapak tangan Chu Kuangseng. Benda itu lagi, kata Lepotian ketakutan, ketika dia dengan enggan merelakan Piliying Yang karena dia takut dengan hal ini. Sementara Lepotian dan dua lainnya terkejut. Chu Kuangseng memegang batu nisan misterius itu dengan satu tangan, dan sosoknya perlahan naik menuju ketinggian. Di saat yang sama, aura teror yang tak terlukiskan menyapu langit saat ini. Yang mulia Huan Yuan sangat terkejut, dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap batu nisan misterius itu. Harta langka macam apa yang benar-benar bisa memancarkan fluktuasi aura yang begitu menakutkan? Saat fluktuasi mengerikan melanda, pegunungan di bawah mulai bergetar. Sungai putih pucat yang mengelilingi aula utama mulai bergetar hebat pada saat ini. Dan suara yang sangat melengking sepertinya datang dari sana, membuat semua orang yang hadir gemetar. Apa yang terjadi? Ekspresi yang mulia Huan Yuan berubah. Dan dia melihat ke arah sungai sangat waspada. Kabutnya menghilang dan sungai melonjak deras. Sungai yang semula berwarna putih pucat berangsur-angsur berubah menjadi warna abu-abu. Energi kematian. Chu Kuangseng juga menghentikan serangannya, lalu memandang ke sungai dengan ekspresi terkejut dan bingung, lalu bergumam tanpa suara. Kenapa ada energi kematian di sekitar aula utama ini? Pada saat ini, bukan hanya dia, tetapi semua orang memandangnya, dan wajah mereka perlahan-lahan dipenuhi ketakutan. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Air sungai bergejolak, dalam waktu kurang dari 1 jam, berubah menjadi warna keabu-abuan. Aura kematian yang terpancar begitu kuat hingga membuat ekspresi orang yang hadir berubah drastis. Hal mengerikan apa yang tersembunyi di balik ini yang bisa memancarkan aura kematian yang begitu kuat? Mata Chu Kuangseng berkedip-kedip. Ketika dia memasuki makam, dia memiliki firasat samar bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang tersembunyi di sini. Adegan di hadapannya membuatnya mengerti bahwa firasatnya akhirnya menjadi kenyataan. Di bawah sungai ini, pasti ada sesuatu yang mengerikan yang tersembunyi atau ditekan. Melihat pemandangan di depan, makhluk yang ditekan ini seharusnya adalah hantu yang kuat. Tapi pada level berapa itu, Chu Kuangseng masih bergumam. Di atas hantu tingkat tinggi, ada hantu yang lebih kuat lagi.
yang secara kasar dibagi menjadi tingkat pemimpin, tingkat umum, tingkat raja, dan tingkat kaisar. Bahkan hantu tingkat pemimpin terendah pun memiliki kekuatan yang sebanding dengan ranah yin yang sejati. Saat air sungai perlahan-lahan berubah, seluruh puncak utama berguncang dengan hebat, dan aura menakutkan mulai mengamuk, membuat semua orang gelisah dan memiliki keinginan untuk melarikan diri secepat mungkin. Apa yang terjadi? Tanya Yang Mulia Kuan Yuan dengan wajah agak pucat. Pada saat ini, dengan kekuatannya, dia juga merasa tidak nyaman. Jika bukan karena godaan harta karun di aula utama, dia mungkin akan segera melarikan diri. Wajah Lepotian dan dua lainnya sepucat kertas, dan kaki mereka gemetar. Bau kematian yang menerpa wajah mereka begitu menakutkan, hingga membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, kabut putih kelabu menyebar dari sungai dan menyelimuti seluruh arena. Puncak utama yang semula seperti negeri dongeng kini berubah menjadi tanah kematian. Semua bunga, tanaman, dan pohon langsung mati dan berubah menjadi genangan cairan berwarna putih abu-abu. Sosok Cukuangseng terbang tinggi ke langit dan dia menatap ke bawah dengan ekspresi tidak yakin. Matanya terus berkedip terus-menerus. Mustahil ada hantu tingkat tinggi yang mengeluarkan energi kematian yang begitu mengerikan. Apakah itu hantu tingkat pemimpin? Hatinya terkejut. Hantu tingkat ini terlalu menakutkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah para hantu setingkat pemimpin. Sudah memiliki kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Cukuangseng diam-diam menggertakkan giginya. Menghadapi hantu setingkat pemimpin, meskipun mereka semua bergabung, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Karena kekuatan penghancur nyata seperti itu hanya dapat dibandingkan dengan orang-orang kuat di ranah yin yang. Jika situasinya menjadi buruk, kami akan segera mundur. Cukuangseng memandang Liu Fei di sampingnya dan berkata dengan ekspresi serius. Meskipun mungkin ada harta karun yang berhubungan dengan kuburan para dewa dan iblis yang tersembunyi di aula utama, dia tetap tidak akan masuk jika itu berarti kematian. Karena hanya dengan hidup, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Liu Fei mengangguk dengan wajah cantiknya. Hantu setingkat ini terlalu menakutkan dan tidak dapat ditandingi oleh kekuatan mereka. Energi kematian berputar dan tawa aneh yang sangat menyedihkan tiba-tiba terdengar dari sungai. Tawa itu penuh kekejaman, dingin, dan tanpa emosi apapun. Saat berikutnya, air sungai berwarna putih kelabu melonjak dengan deras, dan sesosok tubuh besar perlahan berdiri darinya. Apa itu? Semua orang melihat ke atas, wajah mereka langsung dipenuhi ketakutan, dan hembusan udara dingin menyebar dari telapak kakinya. Di atas sungai, kerangka putih besar setinggi 100 kaki perlahan berdiri, dan energi kematian yang sangat kaya tersapu, langsung berubah menjadi energi kematian besar yang mengamuk di langit. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kerangka putih ini tidak memiliki kepala dan lengan, sehingga terlihat sangat menakutkan. Kerangka putih berdiri dan tampak mengaum ke langit, hanya untuk melihat seberkas cahaya putih memancarkan dari langit yang jauh. Saat mereka semakin dekat, pupil mata semua orang langsung menyipit. Dan mereka melihat bahwa itu adalah lengan tulang yang besar. Dengan energi kematian yang kaya keluar darinya, menciptakan badai energi kematian di sepanjang jalannya. Terima kasih.